Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, saya Alim Nisemi dengan NIM C10-23029 kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap artikel penelitian yang telah saya kaji. Artikel penelitian yang saya analisis ini berjudul Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus dengan Terapi Fisik, yang ditulis oleh Erika Dwi Noratri dan Ari Sapni Meleni. Melalui presentasi ini, saya akan membahas secara kritis mengenai jumlah variabel gap, desain penelitian, alat penelitian, sampel, besar sampel, skala ukur, statistik univariat dan bivariat. Untuk itu, mohon perhatiannya, saya akan memulai presentasi analisis artikel penelitian ini. Pertama, jumlah variabel. Saya akan menjelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah terapi fisik. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Terapi fisik disebut sebagai variabel independen karena merupakan perlakuan yang diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk melihat pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, kualitas hidup pasien diabetes mellitus disebut sebagai variabel dependen karena merupakan hasil atau efek yang diamati setelah intervensi terapi fisik dilakukan kepada kelompok perlakuan. Selanjutnya, gap atau kesenjangan pada artikel penelitian. Kesenjangan pada artikel penelitian tersebut secara eksplisit terdapat dalam bagian akhir pendahuluan. Disebut gap karena ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Meskipun diabetes mellitus sudah mendapatkan perhatian dalam penanganan medis, kenyataannya pasien masih mengalami kualitas hidup yang rendah. Di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo misalnya, banyak pasien diabetes mellitus yang memiliki permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan medis saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis apakah terapi fisik mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Penelitian menggunakan desain penelitian pre-post test with control group basic. Penelitian ini termasuk kuasi eksperimen karena peneliti melakukan intervensi kepada kelompok tertentu atau kelompok perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol. Namun tidak dilakukan randomisasi penuh. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi efektivitas terapi fisik dalam meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, alat penelitian. Peneliti ini menggunakan satu jenis instrumen utama, yaitu Questionnaire Diabetes Quality of Life. Questionnaire ini berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengukur persepsi dan kondisi kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Instrumen ini telah banyak digunakan dalam penelitian serupa dan memiliki validitas serta reliabilitas yang baik. Dalam pelaksanaannya, pasien diminta untuk mengisi kuesioner secara mandiri pada setiap sesi evaluasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, tes sampel. Saya akan memaparkan tentang populasi, teknik sampling, lokasi penelitian, dan karakteristik responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien diabetes mellitus yang terdaftar di Puskesmas Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Meskipun dalam artikel tidak disebutkan secara spesifik berapa margin of error-nya.
Penelitian ini dilakukan di 2 lokasi, yaitu Puskesmas Sukoharjo dan Puskesmas Grogol. Untuk karakteristik responden, usia terbanyak pada rentang 50 hingga 59 tahun, yaitu sebanyak 68% responden. Jenis kelamin terbanyak adalah perempuan juga sebanyak 58%. Dari segi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SD hingga SMP, yaitu sebanyak 74%. Sementara itu, pekerjaan terbanyak adalah petani dan wira swasta. Selanjutnya, besar sampel. Dalam penelitian ini, jumlah populasi yang diteliti adalah seluruh pasien diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 25 orang sebagai kelompok perlakuan dan 25 orang sebagai kelompok kontrol. Penentuan besar sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel yang representatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan memilih pasien diabetes mellitus yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya adalah skala ukur kategori numerik. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kategorik dengan skala ukur ordinal untuk variabel kualitas hidup. Questionnaire menghasilkan skor yang diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu berdasarkan tingkatan kualitas hidup. Karena skor tidak diukur dengan angka absolut tetapi dalam bentuk tingkatan, maka skala ukur yang digunakan adalah ordinal. Untuk variabel radiofisik tidak digunakan skala ukur karena merupakan bentuk intervensi atau perlakuan yang diberikan secara langsung oleh peneliti. Selanjutnya yaitu statistik univariat dan bivariat. Analisis univariat yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, penyakit lain yang diderita, serta jarak ke fasilitas kesehatan. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh terapi fisik terhadap kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Analisis ini menggunakan uji statistik dengan nilai signifikansi yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas hidup yang signifikan pada kelompok perlakuan setelah diberikan terapi fisik. Sebaliknya, kelompok kontrol tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait analisis artikel penelitian ini. Melalui analisis ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi artikel tersebut terhadap bidang penelitian keperawatan, khususnya dalam intervensi non-farmakologis untuk pasien diabetes mellitus. Saya menyadari bahwa analisis ini masih memiliki keterbatasan dan sangat terbuka untuk masukan, saran maupun kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.